Perkenalkan, nama saya Pepe. Di Sabukti saya aktif 2012, di JGB pun 2012. Kemudian saya pernah terlibat di acaranya Samara Kanca yang naik gunung Ciremai dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional. Saat ini sedang bersama-sama komunitas di Bandung, komunitas Sep Ciharus, sedang kampanye tentang cagar alam hutan Ciharus, tepatnya di kawasan cagar alam Kamojang. Ciharus adalah salah satu kawasan di cagar alam Kamojang yang merupakan kawasan suaka alam. Nah, catatan tentang Ciharus sudah ada sejak tahun 1800-an akhir. Salah satunya yang ditulis oleh Charles Willem Womser, seorang kebangsaan Belanda yang menjadi hakim di Bandung pada waktu itu. Nah, menurut Womser di tahun 1800-an akhir itu Ciharus memiliki kerapatan hutan dan vegetasi yang sangat kompleks sekali. Nah, maka tidak kaget jika di tahun 1979 Ciharus dijadikan sebagai kawasan cagar alam yang masuk kepada cagar alam Kamojang. Nah, di samping itu ada yang menarik juga, catatan sejarah tentang Indonesia tidak lepas dari tempat ini, khususnya di antara Gunung Geber dan Gunung Rakutang, yang di tengah-tengahnya itu ada Ciharus, yang di situ pula lah Marijan Kartosuwiryo, seorang pemimpin negara Islam Indonesia yang pada waktu sedang memberontak, menyerahkan diri dan akhirnya ditangkap oleh pasukan Siliwangi. Saat ini kita bersama beberapa komunitas di Bandung yang tergabung dalam UNAFOC, Urban Nature Forum Community, sejak 2015 sampai saat ini tengah menggagas kampanye Sep Ciharus, yang kalau di 2016 ini juga sekarang diramaikan oleh JGB, KPG Regional Bandung, Pendaki Koboi Indonesia, dan Sabukti itu sendiri. Nah, kenapa harus Sep Ciharus? Karena Ciharus itu merupakan kawasan cagar alam Kamojang yang merupakan level tertinggi dalam kawasan konservasi yang sekarang kondisinya tengah dalam keadaan intervensi manusia dalam kerusakan yang cukup signifikan. Nah, di dalam kawasan cagar alam, di dalam kawasan suaka alam yang dalam hal ini adalah Ciharus, jangankan kita untuk memasuki kawasan atau mengambil sesuatu dari kawasan tersebut, jika kita melihat ada ranting yang jatuh di kawasan cagar alam, kita sama sekali tidak boleh mengganggunya. Itu ada gium yang dikenal di dalam kawasan cagar alam. Tapi faktanya hari ini pendaki gunung masuk ke Ciharus, kemudian bahkan ada motor cross masuk ke Ciharus. Yang kedua, kegiatan itu merusak struktur tanah, merusak habitat fauna darat, dan juga adanya timbulnya sampah-sampah di sana, termasuk adanya perubahan ekosistem di dalam air Ciharus, karena dalam beberapa kesempatan didapat info bahwa ternyata ada yang memasukkan ikan endemik ke dalam kawasan Danau Ciharus. Ciharus penting untuk diselamatkan. Kenapa? Karena jika kawasan konservasi setingkat cagar alam saja bisa kita rusak, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada masyarakat umum, khususnya petani, yang sampai sekarang menjadi kecaman karena mereka merambah hutan, dan hutan yang mereka rambah biasanya bukan hutan cagar alam. Nah, maka dari itu penting untuk Ciharus diselamatkan, penting untuk cagar alam tetap berada dalam kondisi steril, penting untuk cagar alam agar tidak dikunjungi manusia hanya untuk kepentingan piknik, untuk kepentingan rekreasi dan seterusnya. Karena cagar alam menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 hanya bisa digunakan untuk satu hal saja. Apa itu? Yaitu penelitian. Selebihnya tidak ada toleransi di cagar alam dilakukan hal-hal di luar penelitian. Dalam proses kampanye Ciharus, tidak sedikit kita sering mendapatkan ancaman, bahkan ancaman secara langsung berupa provokasi, bahkan ancaman terhadap keselamatan dari komunitas-komunitas dan masyarakat tertentu yang merasa bahwa apa yang sedang kita lakukan itu sedang berusaha menutup tempat mereka bermain. Padahal apa yang kita lakukan justru untuk kepentingan masyarakat sekitar yang paling dekat. Nah, masalahnya adalah bahwa masyarakat
tidak memahami tentang apa itu kawasan konservasi, apa itu status cagar alam, sehingga mereka berpikir bahwa semua tempat itu bisa dimasuki seenaknya. Nah, celakanya lagi, kita yang sedang kampanye dianggap musuh oleh mereka karena dianggap mau menutup tempat cross dan kita diidentikan sebagai pendaki. Padahal baik cross, trail maupun pendaki gunung sama-sama kita ingin edukasi atau ingin ingatkan untuk tidak memasuki kawasan cagar alam. Selain daripada ada tekanan langsung dari masyarakat yang belum paham tentang kampanye kita, sebetulnya ada banyak tantangan lain di luar itu. Salah satunya adalah kita melaksanakan kampanye ini benar-benar swadaya, jadi tanpa ada bantuan dari donatur atau sponsor tertentu. Kita benar-benar swadaya antar komunitas, udunan untuk menyelamatkan kawasan ini. Nah, sebetulnya peran yang paling penting untuk kita dorong ini adalah peran BBKSDA, karena atas dan wewenang mereka lah kawasan ini harusnya dijaga. Bahkan mereka dilindungi undang-undang dan itu adalah kewajiban mereka. Jadi apa yang kita lakukan sebagai masyarakat, dan kita sebetulnya jauh dari kawasan, masyarakat Kota Bandung berusaha kampanye tentang tentang kawasan yang jauh dari kita, dan sebetulnya di sana ada BBKSDA. Sebetulnya kita terlalu melampaui tugas dan wewenang BBKSDA yang dalam konteks negara dan dalam konteks undang-undang mereka lah yang berkewajiban untuk melaksanakan tugas itu, tugas penyelamatan, tugas penjagaan, tugas untuk mencegahnya dari kerusakan adalah BBKSDA. Harapan ke depan dengan bisa terselamatkannya cagar alam Kamojang, khususnya hutan Ciarus, mudah-mudahan itu bisa jadi sampel bahwa kita bisa melakukan suatu hal yang positif untuk lingkungan, khususnya bagi komunitas pendaki gunung, komunitas penikmat alam bebas, dan seterusnya. Kita masih tetap bisa mendaki gunung, kita masih tetap bisa mengunjungi gunung-gunung di luar kawasan cagar alam. Nah, dengan bisa terselamatkannya cagar alam, mudah-mudahan bisa merembet kepada kawasan konservasi lainnya yang sekarang sedang mengalami intervensi langsung manusia. Fakta sekarang Kota Bandung khususnya atau di cekungan Bandung yang memiliki lokasi paling rendah seperti Bale Endah, Dayakolot, Banjaran sekarang tengah mengalami banjir yang berkepanjangan, termasuk daerah-daerah di sekitaran yang berdekatan dengan Kota Bandung, khususnya kabupaten yang sekarang sedang mengalami banyak longsor. Nah, dari itu sebetulnya harusnya kita bisa mengerti dan sadar bahwa sebetulnya orang boleh menafsirkan Bandung dengan banyak romantisme serta keindahan, tetapi tanpa gunung-gunung, Bandung bukanlah apa-apa. Tanpa gunung-gunung dengan kualitas hutan yang baik, tanpa gunung-gunung dengan pengetahuan masyarakat yang luas tentang apa itu hutan konservasi, apa itu cagar alam, dan sebagainya, Bandung akan berada dalam ancaman bencana selamanya. Maka dari itu, mari kita mengenal gunung-gunung, mari kita mengetahui gunung-gunung, sehingga mudah-mudahan bisa tumbuh kecintaan, sehingga kita bisa menjaga gunung-gunung di Bandung. Dan itu buat siapa? Itu buat kita semua. Bandung hari ini, jika hujan tiba, melahirkan banjir. Jika kemarau tiba, melahirkan melahirkan kemarau yang berkepanjangan. Karena apa? Karena gunung-gunungnya berada dalam kualitas yang tidak baik. Untuk komunitas pendaki gunung, khususnya di Bandung Raya, tentang kawasan di Bandung Raya, saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman komunitas Save Ciharus mudah-mudahan bisa jadi sampel bahwa kita harus mengetahui kawasan yang ada di Bandung Raya, khususnya tentang status. Menurut saya, cagar alam adalah kenyataan yang harus diterima oleh pendaki gunung, seperti halnya kenyataan bahwa cinta itu tidak harus selalu memiliki. Nah, bagi pendaki pun terhadap cagar alam persis seperti itu. Cagar alam adalah tempat yang sangat indah dan menarik untuk dikunjungi. Tapi fakta bahwa cagar alam tidak bisa dikunjungi untuk didaki, itu harus menjadi kenyataan bahwa pendaki gunung yang memiliki kecintaan yang tulus harus bisa menahan diri, bahkan bisa merelakan bahwa cagar alam tempat yang menarik, tapi kita tidak akan mengunjunginya demi cinta kita terhadap
gunung-gunung dan kawasan hutan konservasi.